Hari pertama di kota, aku menikah kilat dengan pria yang 20 tahun lebih tua dariku. Emas siapa ini? Siapa? Jangan teriak, orang tua itu sangat kaya, pasti tidak mempermasalahkan ini. Kita sembunyikan saja. Banyak sekali sosialita yang mengejar Tuan Fu, berlomba-lomba ingin menikah dengan keluarga kaya. Apa Anda benar-benar ingin memilih salah satu dari gadis desa yang Anda bantu untuk menjadi cucu menantu? Keluarga kami selalu mengutamakan kepribadian. Selamat siang, Kakek Fu. Kakek Fu. Ini saya temukan di pakan ayam. Mungkin kakek menjatuhkannya. Apakah saya sudah pikun, lalu masih ada lagi? Barang sebagus ini, apa ini? Nak, kamu adalah orang yang paling jujur di antara orang-orang yang saya bantu. Kakek ingin meminta bantuanmu menikah dengan cucuku. Apakah kamu bersedia? Kakek Fu, saya tidak menginginkan apapun. Kakek telah membiayai sekolah saya pernah berkata, saya akan membalas budi kakek. Tinggi 183 cm, berat 70 kg, wajah masam seperti berhutang 300 juta padanya. Benar dia cucu kakek Fu. Mulai sekarang, kamu suamiku, ikut aku. Mulai saat ini, kau suamiku, ikut aku. Kau bercanda. Kau cari masalah. Ayamku. Sungguh berani kau berkolusi dengan Pak Tua itu untuk menjebakku. Menjebak apa? Gadis, itu salahmu sendiri. Paman, mau apa? Gadis, kau sudah cukup umur. Keluarga Fu punya jasa padaku. Menikah ya menikah saja. Sudah sadar. Paman, semalam. Sesuai dugaanku, semua perempuan berpura-pura dulu, lalu menangis minta tanggung jawab. Semalam kita balik ke hotel. Kau sudah tangkap ayamku. Pengorbananku tadi malam, masih kalah dengan 2 ayam itu? Itu ayam kampung murni. Sudahlah, jangan pura-pura. Aku tak mungkin menikahi perempuan sepertimu. Ini 50 juta, ambil uangnya, lalu pergi. Paman, tak semua orang gila uang. Tak menikah pun tak apa. Lagi pula, menikah dengan pria tua sepertimu, pasti ditertawakan di desa. Kau masih meremehkanku. Bocah bandel, janji daftar nikah sudah kuatur, kenapa belum berangkat? Kakek, jangan bermimpi. Aku tak sudi menikahi wanita begini. Peraturan keluarga Fu, kalau sudah tidur bareng harus tanggung jawab. Kalau kau berani merusak nama baik keluarga Fu, aku akan nekat. Kau. Ayo, Mau apa kau? kau tahu sendiri. Enggan daftar nikah. Bukankah itu membuang-buang drama yang kau dan kakek susun rapi? Hei, kalian suami istri, dekatkan. Ini foto nikah, bukan foto solo.
Karena kita sudah menikah resmi, berikan aku nomor kontakmu. Oh, baik. Bantu dia. Uang kuliah yang kutabung kok tinggal segini. Halo, Bu. Uang di kartuku mana? Itu uang kuliahku, hasil kerja paruh waktuku sebulan. Adikmu mau beli konsol game, lalu ibu bisa apa? Lagi pula, kamu kan perempuan, ngapain kuliah? Cepat pulang dan menikah saja. Adikmu masih menunggu maharmu untuk beli rumah. Bagaimana ini? Aku sudah berusaha keras agar bisa kuliah. Paman, Ada apa? bisakah kamu membantuku? Pinjami aku uang. Baru saja menikah resmi sudah minta uang. Mau berapa? 4 juta. 400 juta? Jadi tadi menolak uangku. Karena jumlahnya terlalu sedikit, aku sudah berjanji pada kakek untuk membawamu pulang. Tapi hanya sampai sebelum kuliah dimulai. Setelah kuliah dimulai, segera pindah ke asrama. Beri dia uangnya. Selamat siang, Nyonya Muda. Villa ini sangat megah. Aku hanya tahu kakek kaya raya, tapi tidak menyangka kekayaannya sebanyak ini. Heh, dasar bocah nakal. Sudah lewat sebulan sejak menikah, kau tak pulang. Mau membangkang ya? Kakek, perempuan licik itu tak mungkin kutemui dia lagi. Menyerahlah. Nyonya Muda, ini tanaman langka yang kami beli dengan harga mahal, bukan gulma, jangan dicabut. Oh, tanaman yang tak berdaun hijau maupun berbunga ini, apa hebatnya di kota ini? Dan rumah seluas ini tak memelihara ayam atau bebek, sungguh mubazir. Oh, Yang Sing. Ada banyak cara bagiku untuk memaksamu pulang. Cucuku tercinta, pot-pot tanaman ini semuanya cuma rumput liar. Silakan dicabut, tanam apa saja sesukamu. Benarkah? Industri hotel dalam negeri rata-rata tumbuh 8% per tahun. Gawat, Tuan Muda. Nyonya sudah mencabut semua tanaman yang Anda rawat 3 tahun terakhir dan menjadikannya kandang ayam serta bebek. Apa? Tuan Muda, gawat. Nyonya Muda sedang menjemur sosis di ruang tamu. Tirai sutra Romawi habis rusak. Tuh, Tuan Muda, Apalagi ulahnya? para pembantu melapor. Nyonya sedang memakai guci keramik dinasti Qing yang Tuan beli di lelang buat mengawetkan bawang putih. Apa? Putar balik, kita pulang. Nyonya memakai guci keramik dinasti Qing yang Anda menangkan di lelang untuk menyimpan bawang putih. Apa? Putar arah, pulang. Tuan Fu, Tuan Muda Fu disuruh pulang. Bagus, sekolah dimulai malam ini. Akhirnya mereka berjumpa. Ada apa? Di mana dia? Bagaimana kau bicara begitu? Tak sopan. Dia istrimu? Di kamar mandi. Ternyata hamil. Bagaimana sekarang? Xiao Wanwan. Paman kenapa pulang? Xiao Wanwan. Xiao. Paman, Anda sudah pulang? Kau benar-benar mengira ini rumahmu. Uang yang kuberi, kau hamburkan begitu saja. Kau mengenakan pakaian semahal ini. Bocah omong apa kau? Semua ini kubelikan untuk Wan. Hari ini dia masuk sekolah. Kau antar dia. Kakek, Tuan Muda Fu tentu sangat sibuk dengan urusannya. Bukankah Anda telah menyiapkan mobil? Tak apa, aku bisa pergi sendiri. Bersihkan dan sterilkan kamarku. Barang-barangnya, buang semuanya. Baik. Nyonya Muda sedang hamil. Apa?
Anu, Nyonya muda hamil. Apa? Wah, itu kabar baik. Hahaha. Masih bengong saja? Cucu menantu hamil. Kalau diganggu orang-orang bagaimana? Bantu aku, pinjami aku uang. Baru saja dapat akta nikah sudah tidak tahan. Berapa banyak? Sebutkan saja harganya. 4.000. 400 juta. Ternyata tadi tidak mau uangku, karena uangnya terlalu sedikit. Pantas saja dulu nadanya begitu tinggi. Wanita licik seperti dia, anak siapa yang dikandungnya, masih perlu diselidiki. Kamu? Pantas saja, Nona besar, dari keluarga Zhao. Kamu memang hebat. Pertemuan pertama, kita teman sekelas. Ini semua sudah aku siapkan untuk kalian. Tas ini harganya puluhan juta ya. Aku sudah lama menginginkannya. Nona Zhao memang sangat dermawan. Ini apa? Nanti saat aku sebagai perwakilan berbicara di atas panggung, kalian beri aku dukungan, ya. Tas jelek begini aku punya banyak. Iya. Rolls Royce? Siapa orang ini? Berani-beraninya tampil lebih hebat dari Nona Zhao? Rolls Royce? Siapa dia? Berani-beraninya muncul lebih hebat daripada Nona Zhao kita? Bu, siapa ini? Berani sekali merebut perhatianku. Belum dengar dari Pak Rektor? Iya, kalian belum tahu, sekolah kita satu-satunya siswa baru yang miskin, Xiaowan, berasal dari desa terpencil. Mana mungkin naik Rolls Royce? Sudah lama aku dengar, di sekolah kita ada yang bertindak tidak baik untuk mencari keuntungan. Jangan-jangan itu dia? Orang seperti ini berani merebut perhatianku. Tunggu saja, akan kuberi dia pelajaran. Permisi, saya Xiao Wanwan, siswa baru. Maaf, di mana aula? Kamu, kenapa kau memukul orang? Memukulmu kenapa? Orang seperti kamu tidak layak muncul di depanku. Benar juga, universitas hanya menyaring kepintaran, bukan kepribadian. Seperti kamu, memukul orang tanpa alasan, sesuai aturan kampus harus dikeluarkan. Siapa bilang aku tak punya alasan? Yang kamu pakai itu jaket edisi terbatas rancangan Gunai. Itu jaketku yang kau curi. Apa? Jadi dia pencuri? Kakek yang membelikannya untukku. Jangan bohong, busana rancangan Gunai, harganya jutaan. Seperti kamu, datang dari pelosok desa, mana sanggup membeli? Tak usah banyak omong dengannya. Copot jaketnya. Baju rancangan Gunai. Untuk memilikinya butuh jutaan. Seperti kamu, dari desa terpencil, mana sanggup membeli? Tak perlu banyak bicara dengannya. Lepas bajunya. Kalian mau apa? Teruskan. Apa yang terjadi? Katanya dia mencuri baju. Tak tahu malu, harus diberi pelajaran. Xiao Wanwan, aku rekam lalu unggah ke internet. Biar semua orang lihat tingkahmu. Jangan. Unggah, biar dia jera. Jangan rekam, jangan. Mahasiswa baru harap segera menuju aula untuk menghadiri seremoni pembukaan. Perwakilan mahasiswa baru, Xiao Wanwan, dimohon ke belakang panggung untuk persiapan. Kamu perwakilan mahasiswa baru. Berani-beraninya kau merebut posisi perwakilan mahasiswa baru. Pencuri macam dia pantas. Kalau begitu, biar mahasiswa baru dan orang tua melihat perwakilan mahasiswa baru ini. Seperti apa kelakuannya? Ayo. Kalian mau apa? Kau kan mau cari perhatian. Hari ini akan kuberi kesempatan untuk cari perhatian. Bawa barang curiannya. Ikut aku. Grup Zhao menyumbang ke sekolah kita, sebuah gedung kampus. Nanti ketika orangnya datang, harus kita sambut dengan baik. Tenang saja. Xiao Wanwan kemana? Upacaranya hampir dimulai. Orangnya di mana? Perwakilan mahasiswa barunya ada di sini. Perwakilan mahasiswa baru sudah datang. Nona Zhao, Anda akhirnya datang juga. Kursi baris depan sudah kami siapkan untuk Anda. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa dipukuli begini? Siapa yang melakukannya? Pak Kepala Sekolah, perwakilan mahasiswa baru sekolah kita ini menjual diri demi uang, mencuri barang-barang senilai ratusan juta. Saya menegurnya demi sekolah. Apa?
Perwakilan mahasiswa baru ternyata seburuk ini. Bagaimana sekolah ini merekrut siswa? Sekelas dengannya, sungguh memalukan. Pak Kepala Sekolah, barang-barang itu milik saya. Saya tidak mencuri. Kecuali ada seseorang yang bisa membantumu membuktikannya. Anggap saja kau benar. Tuan Muda, hanya Anda yang bisa menyelamatkanku sekarang. Tolong angkat telepon. Halo Paman, tolong aku. Halo, perempuan ini dalam bahaya. Trik apa ini? Tuan Muda barusan bank menelepon dan mengatakan Anda mentransfer 400 juta padanya. Nyonya hanya memakai 4 juta. Apakah ada kesalahpahaman? Paman, saya hanya menarik 4 juta untuk kebutuhan mendesak. Saya membalas kebaikan, bukan menjual diri. Saya tak akan menyentuh sisa uangnya sepeser pun. Ayo, selamatkan Nyonya. Bocah nakal, jika terjadi apa-apa pada cucu menantu saya dan cicit saya, kamu pun tak perlu kembali. Pegangannya ponsel jadul, tapi mengenakan jaket semahal itu. Kau pikir aku bodoh? Perutku sangat sakit, cepat antar aku ke rumah sakit. Sepertinya mahasiswa baru kita cukup piawai berakting. Aku tidak berpura-pura. Aku sedang hamil. Cepat panggil ambulans untukku. Kalian semua dengar kan? Bukan kami yang menuduhnya mencari sugar daddy. Dia sendiri yang mengakuinya. Masih muda, tapi sudah hamil di luar nikah. Pantas saja anak desa ke sekolah, barang rongsokan dari rumah pun dibawa semua. Tidak bisa, Paman tak ingin orang lain tahu soal hubungan kami. Sudah menikah? Baiklah, aku mau lihat. Kau memasangkan topi hijau itu pada pria malang yang mana? Hahaha. Tuan Muda Fu. Ternyata dia istri Tuan Muda Fu. Tuan Muda Fu. Dia ternyata istri Tuan Muda Fu. Ini, apa ini? Xiao Wanwan. Jika memang dia istri Tuan Muda Fu, kita semua tamat. Aku belum pernah dengar Tuan Muda Fu menikah. Xiao Wanwan, berani sekali kau berbohong. Tuan Muda Fu itu, sekali bertindak bisa mengguncang seluruh dunia bisnis gempar. Mana mungkin dia menikahi gadis kampungan sepertimu? Aku tidak berbohong. Sebaiknya kalian jangan keterlaluan. Bagaimanapun juga, aku istri sah Tuan Muda Fu. Berani kau mengancam kami? Pak Kepala Sekolah, siswi seperti ini, berkelakuan buruk, serta penuh kebohongan. Kalau tak dikeluarkan, sulit diterima khalayak. Maaf, saya cabut semua ucapan saya barusan. Aku tidak boleh dikeluarkan. Aku sudah berjuang 10 kali lipat, 100 kali lebih keras dari yang lain demi masuk universitas ini. Aku tidak bisa dikeluarkan. Baiklah, asal kau mengaku di depan kamera bahwa kau telah mencuri, bahwa kau wanita tamak mata duitan, maka akan kukembalikan berkas penerimaanmu ini kepadamu. Katakan, cepat bilang, cepat. Aku pencuri. Aku wanita mata duitan. Berani sekali kau bekerja sama dengan lelaki tua itu untuk menjebakku. Menjebak apa? Nak, aku salah. Bersihkan dan desinfeksi kamarku, lalu buang semua barangnya keluar. Maafkan aku. Ini semua salahku. Tuan Muda, video terbaru Nyonya. Orang-orang kejam ini. Harus kubuat mereka membayar. Lebih cepat. Sekarang bisa dikembalikan, kan? Ku bilang kembalikan, tapi tak ku sebut caranya. Ah, jangan. Hahaha. Orang sepertimu tak pantas kuliah. Ayo, tahan dia. Paksa dia tanda tangan surat pengunduran diri. Ah. Kalau tak mau mati, berhenti. Berhenti jika kalian tak mau celaka. Tuan Muda Fu,
Angin apa yang membawa Anda ke sini? Berani-beraninya kalian menyentuh orangku? Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Orang Anda? Ini surat nikah gadis desa ini. Benarkah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Tuan Muda Fu menyukainya? Nona Zhao, Tuan Muda Fu pasti datang demi Anda. Bukan. Jangan bicara omong kosong. Aku dan Tuan Muda Fu hanya pernah bertemu sekali. Tuan Muda Fu, ini yang telah mengganggu Nyonya Muda, Zhao Min. Zhao Min, putri Tuan Zhao Kuanfu. Tak disangka, hanya 2 tahun lalu, bertemu sekali di pesta makan malam. Tuan Muda Fu masih mengingatku. Benar kan? Dia datang demi Nona Zhao. Asal hari ini di depan Tuan Muda Fu kita tampil baik, kita bisa berhasil. Paman, Tuan Muda, Anda datang tepat waktu. Xiao Wanwan, gadis desa ini, bukan hanya berani mencuri baju Nona Zhao, tapi juga nekat berpura-pura sebagai istri Anda. Tuan Muda Fu, kami akan memberinya pelajaran untuk Anda. Oh, bagaimana kalian akan memberinya pelajaran? Ceritakan padaku. Pak Lucky, kami akan memberi dia pelajaran. Oh, pelajaran apa yang akan kau berikan? Coba aku dengar. Tentu saja membuat Mawar dikeluarkan dari sekolah, kembali ke desanya. Tidak cukup. Kita juga akan melucuti pakaiannya agar dia jera. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dia hanya menyinggungku sekali. Tidak, belum cukup. Nona Sari, benar-benar untukmu. Mawar, dia tamat riwayatnya. Pak Lucky, karena dia berani mencari pria kaya mengandung anak haram, maka kita akan membuatnya kehilangan kandungannya, memulihkan nama baik sekolah kita. Ini baru benar. Lakukan seperti yang kau katakan. Nona Sari, Mawar telah menyinggung Nona. Dia akan segera menjadi bahan tertawaan seluruh Jawa Barat. Jangan. Bayi di dalam perut ini adalah anakmu. Mawar, ini Pak Lucky. Kau berani mengklaim anak haram di perutmu itu anak Pak Lucky. Tunggu apa lagi? Cepat lakukan. Hei, kalian mau apa? Hei, kalian salah tangkap. Pak Lucky mengatakan wanita jahat itu. Benar, lepaskan. Berani mengganggu Nyonya Muda kami? Yang ditangkap ya kalian. Tidak mungkin. Mawar, dia cuma orang miskin dari desa. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi Nyonya Muda keluarga Prasetya? Nyonya Muda Xiao serta Tuan Muda Fu merupakan pasangan suami istri sah. Janin yang ia kandung kelak akan menjadi pewaris keluarga Fu. Kau terus memanggilnya anak haram, apa kau bosan hidup? Tuan Muda Fu, ini semua hanya salah paham. Saya tak berniat menyinggung Nyonya Xiao. Kami semua terpaksa. Kami semua dihasut Nona Zhao. Perempuan keji, berani sekali kau memfitnahku. Lihat saja, akan kuhajar kamu. Apa aku salah? Jika bukan karenamu, mana mungkin kami menyinggung Tuan Muda dan Nyonya. Tuan Muda, bagaimana seharusnya orang-orang ini dihukum? Barusan mereka bilang, cara mereka memperlakukan Nyonya Xiao. Begitulah mereka akan dihukum. Ibu, tolong aku. Tuan Muda, mertua saya sangat akrab dengan Tuan Besarku. Anak-anak itu tak mengerti apapun. Bisakah Anda mempertimbangkan demi beliau memaafkan keluarga kami? Tuan Muda Fu, kakek Prasetya sangat menyayangi saya. Oh, benarkah? Jika hari ini kakek saya memohon pada Anda, aku bisa menganggap semua ini tak pernah terjadi. Kakek Fu, saya Zhao Min. Apakah Anda masih ingat saya? Zhao Min, bagaimana bisa kau menelpon kakek? Kakek Fu, saya telah berbuat sedikit kesalahan. Bisakah, demi Anda, Tuan Muda Fu memaafkan saya? Apa masalahnya? Tapi kau harus jelaskan pada kakek dulu apa yang telah kau lakukan. Di sekolah, orang yang mengusik cucu menantu Anda, ialah dia. Oh, mengganggu cucu menantu saya. Habis sudah. Dari nada bicara Tuan Besar Fu, keluarga Zhao benar-benar tamat. Selesai sudah. Dengan nada bicara kakek Fu yang begitu, keluarga Fu benar-benar tamat. Kakek Fu, bantu aku. Kakek Fu, aku sungguh tak sengaja. Jangan asal panggil, siapa kakekmu? Berani-beraninya mengganggu cucu menantuku? Dasar anak kecil. Malam ini kalau keluarga Zhao belum bangkrut, kau jangan pulang. Tuan Besar sudah berkata, segera bawa orang-orang itu pergi. Termasuk para provokator, beri mereka pelajaran. Tolong aku. Putriku. Wanwan, kau tak apa-apa. Paman, seumur hidupku baru kali ini ada yang membelaku. Terima kasih. Selagi aku ada di sisimu, takkan ada yang bisa mengusikmu. Wanwan. Tuan Muda, ada darah. Cepat bawa ke rumah sakit.
Sudah, berhentilah berpura-pura. Mustahil aku menikahi wanita sepertimu. Ini 50 juta. Ambil uang ini dan pergi. Wan, maafkan aku. Aku telah salah menilaimu. Nak, asal kau bisa sembuh, aku pasti akan menggantinya 1000 kali lipat. Pasien telah melewati masa kritis, tak ada masalah serius. Baik. Kakek. Duduk. Kakek, ini. Wan, baru keluar dari rumah sakit. Sedang mengandung pewaris keluarga Fu, pahlawan keluarga Fu. Ini semua ini dipersiapkan untukmu. Berdandanlah secantik mungkin. Berikan kejutan pada bocah nakal itu. Baik. Kalau begitu, Nyonya Muda, saya akan membantu Anda bersiap. Tak usah, saya bisa sendiri. Astaga, beginilah hidup orang kaya. Tuan Muda telah pulang. Nyonya Muda, baju tidur Anda. Baik, terima kasih. Tuan Muda, Nyonya Muda telah pulang dari rumah sakit. Beliau ada di kamar tidur. Sedang mandi. Apakah ada baju lain? Baju ini terlalu. Ada pakaian lain? Baju ini terlalu. Paman, kenapa kembali? Bocah, ini rumahku. Maaf, aku pergi dulu. Paman, aku maaf. Wan, maafkan aku. Selama ini aku selalu salah paham padamu. Tapi percayalah, mulai sekarang, Paman pasti akan jauh lebih baik padamu. Jadi, bisakah kau tak terlalu takut padaku? Soal aku hamil diam-diam, kau tidak marah? Aku sangat bahagia. Aku tidak bermimpi, kan? Ibu? Hei, dasar anak nakal. Baru kuliah sudah berani ya? Berani-beraninya tak angkat telepon? Aku baru keluar dari rumah sakit, baru saja operasi. Masih sempat operasi juga? Kau diam-diam menabung, ya nenekmu sakit. Akhir pekan ini pulang. Penyakit nenek parah? Bu, dari mana uang mahar 30 juta itu? Uang dari desa sebelah, naksir kakakmu. Tak disangka, gadis ini lumayan berharga. Hahaha. Tak disangka, mengusir satu penguras makanan. Datang satu yang bisa beranak. Paman, bisa temani aku pulang ke rumah orang tuaku? Asal kau bahagia, kemanapun tak masalah. Sekarang paman mendukungku, ada beberapa hal yang harus dihitung dengan benar. Ini? Pulang ke rumah orang tua itu hal besar. Kau harus berdandan rapi. Jangan sampai orang tuamu mengira keluarga Fu menindasmu. Tidak mau. Kau tidak suka? Tidak apa-apa, Nona. Aku akan suruh mereka segera menggantinya. Kenakan saja baju ini saat pulang. Ini? Tidak hanya aku yang memakainya, Paman. Kau juga harus mengenakan pakaian paling lusuh. Apa ini tidak terlalu sederhana? Tapi tak apa, aku sudah menyiapkan yang lain.
Nyonya, ini mas kawin dari tuan muda yang disiapkan untuk ayah dan ibu mertua. Batu delima merah darah merpati bernilai puluhan juta, 10 kg emas sebagai mas kawin, serta 3 villa untuk orang tua dan adik nyonya buat mereka menetap di Jiangcheng. Ditambah beberapa mobil mewah untuk mereka pakai. Tidak perlu. Nanti saat pulang, cukup bawa sekeranjang buah. Kalau pulang ke rumah orang tua, setidaknya pilih mobil bagus kan? Tak perlu juga. Nanti kita pulang naik becak saja. Sesederhana itu, apa Nyonya tidak berniat untuk terus hidup bersama Tuan Muda? Nah, masih marah pada paman. Paman, kau dibesarkan dalam kemewahan, dicintai semua orang. Kau sama sekali tak tahu, di dunia ini teramat banyak orang tua yang tak menyayangi anaknya. Dengan pulang begini, aku ingin sekali lagi menguji mereka untuk yang terakhir. Apakah mereka masih menyimpan sedikit kasih untukku? Baiklah, akan kuturuti. Kita pulang sekarang. Bawa perhiasan dan ikuti dari belakang. Bila orang tuanya bersikap baik, semua itu jadi milik mereka. Baik. Jangan rusak lagi, aku tak bohong. Pergi kau. Sudah sebulan di mana putriku? Kuberikan kau kesempatan terakhir. Jika tak ketemu, jangan harap bisa bertemu putramu lagi. Bu, jangan diam saja. Cepat telepon wanita jahat itu. Telepon dia. Baik. Hahaha, dugaanku benar, cantik sekali. Pak Wang, jangan gegabah dulu. Kita pancing dia masuk dulu, agar nanti tak merepotkan. Baik. Dasar perempuan jahat, berani-beraninya kau kembali. Kenapa ibu langsung memukul? Dasar wanita jahat, berani-beraninya kau pulang. Kenapa ibu langsung memukul? Oh, siapa kau? Aku sedang mendisiplinkan anakku sendiri. Apa urusanmu? Dia suami saya. Suami? Xiao Wanwan, kau sungguh berani, sungguh lancang kau. Kau menikah diam-diam dengan lelaki tua ini. Kau? Tunggu dulu, pria ini. Sekilas tampak miskin. Tapi auranya berbeda. Mungkin dia kaya. Aduh, lihat mobil rongsok yang dipakainya. Bajunya kumal. Mana ada yang mirip orang kaya? Sebentar, tunggu. Sepertinya aku mengenalnya. Rasanya pernah kulihat di TV. Tanya lebih banyak. Tanya saja. Apa? Asalmu dari mana? Pekerjaanmu apa? Mas kawinmu bawa berapa? Berapa? Katakan sesuai yang kuajarkan. Baik, aku nurut. Dari desa tetangga, buruh kasar. Tak bawa mas kawin? Benarkan, dia miskin. Jangan tergesa-gesa. Baru pertama bertemu, belum sempat menyiapkan apa-apa. Hanya cendera mata kecil, jangan ditolak. Ikuti aku. Wah, uangnya banyak sekali. Mendadak kaya. Katanya tak bawa mas kawin? Pertemuan pertama harus memberi kesan baik. Wah, mas kawin ini bernilai miliaran. Liu Suihua, keluargamu sangat kaya. Itu batu rubi darah merpati kan? Katanya 1 butir bisa membeli villa mungil di kota. Dasar miskin, sok sekali kau. Kau bawa barang palsu begini. Kau kira aku belum pernah lihat perhiasan asli? Dasar orang miskin, kau sok sekali di sini. Kau bawa barang palsu murahan ini. Kau pikir aku ini belum pernah lihat perhiasan? Bu, ibu ngapain? Ini semua sudah disiapkan dengan susah payah oleh paman. Dasar anak sial, ibu susah payah membesarkanmu. Tadinya ibu pikir setelah kau dewasa, ibu bisa dapat mahar yang tinggi. Sekarang begini jadinya. Kau sendiri yang memalukan. Berani-beraninya kau cari pria tua di luar. Kalau Pak Wang tahu, aduh, pasti dia minta uangnya kembali gawat. Bagaimana ini? Coba kau sentuh dia lagi, awas saja. Anak kita sendiri mau dimaki-maki. Ya terserah, dia hidup selama ini tidak menghasilkan uang sepeser pun. Malah nikah sama orang miskin. Aku tidak mencelakainya saja sudah untung. Tadinya kupikir, kalian orang tua Wanwan, aku akan berbaik hati pada kalian. Ternyata tidak perlu. Cih, dasar orang miskin, kebaikanmu itu hanya dengan membawa barang palsu murahan ini untuk membodohiku. Tidak tahu barang bagus.
Hanya beberapa barang yang kau pegang ini saja, nilainya sudah 50 juta. Gila miskin ya kau? Berani-beraninya kau membual kepadaku? Oh, kalian cepat bawa dia masuk. Masuk kamar pengantin, urusan Pak Wang. Aku tidak tahan lagi. Oh iya. Pergi. Wah, Aduh, palsu. Kakakmu dapat suami yang tidak berguna. dasar perempuan jahat. Kau sudah menikah mahar dari Pak Wang. Bagaimana aku bisa mengembalikannya? Kalian menjualku. Kalau tidak begitu, kalau tidak menjualmu, dari mana aku dapat mahar untuk menikah? Ayo, masuk kamar pengantin denganku. Lepaskan. Tidak kusangka istriku di mata kalian hanya sebuah barang dagangan. Sayang, kesehatanmu belum pulih, jangan marah. Kita pulang dulu. Nanti aku akan balas mereka perlahan-lahan. Sudah datang, jangan harap bisa pergi keluar. Meskipun kau sudah menikah, keluar dan jual dirimu, kau tetap harus menghasilkan uang untukmu. Sudah datang, jangan harap bisa pergi keluar. Meskipun kamu sudah menikah, pergi dan jual dirimu, kamu tetap harus menghasilkan uang untukku. Di desa kita, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti kalian? Tega-teganya menjual putri mereka sendiri kepada pria yang lebih tua dari ayahnya. Benar, Wan sudah menikah. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Apa urusannya dengan kalian? Jangan terlalu ribut, malu nanti. Putriku, meskipun Pak Wang memang orangnya seperti itu, tapi dia terhadap istrinya cukup baik kan? Ya, ayah dan ibu tidak mungkin mencelakaimu kan? Betul Kak, kamu juga tidak mau keluarga kita di depan orang-orang desa ini kehilangan muka, kan? Betul. Cukuplah, lagi pula aku adikmu satu-satunya. Pikirkanlah soal mahar untukku. Betul. Ayah, ibu, aku tahu. Di mata kalian, aku selalu kalah dari adik laki-laki, jadi aku selalu diam saja jika dipukul, tidak membalas jika dimaki. Dengan rela hati, menjadi pembantu kalian selama lebih dari 20 tahun. Tegakkah kalian menikahkanku dengannya? Memangnya Pak Wang itu apa kurangnya? Kalau kamu ke rumahnya, bisa melahirkan anak laki-laki untuknya, maka nanti keluarga kita, di kota ini, bisa berbuat sesuka hati. Sehebat itukah? Kalau begitu kamu saja yang menikah dengannya. Hei kamu. Saudara-saudara, saya umumkan mulai hari ini saya, Wan, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga ini. Aku? Kurang ajar, aku sudah bicara baik-baik denganmu. Kamu tidak mau dengar. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan lagi kepadamu. Aku umumkan, aku, Xiao Wulan, terhitung hari ini, tak lagi punya sangkut paut dengan keluarga ini. Aku? Kau kira aku masih memberimu muka ya? Aku sudah bicara baik-baik denganmu. Tapi kau tak mau dengar. Jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Lumpuhkan tangannya. Berani kau. Jangan. Tamparan ini, anggap saja sebagai balas jasa atas jasa mereka membesarkanku. Balasan? Kau mimpi. Meskipun menikah lagi, kau tetap harus menjualnya seharga puluhan juta rupiah demi melunasi utangmu. Wan itu pribadi yang mandiri. Selama aku di sini, takkan bisa mengatur masa depannya. Saranku, jika ingin meninggalkan desa ini dengan selamat, jangan ikut campur urusanku. Aku ingin pergi, kalian takkan bisa menahanku. Awalnya kukira, kalian adalah orang tua Wan, ingin memberi kalian kemewahan dan kekayaan, tak kusangka kalian ternyata begini. Sebaiknya perhiasan ini disumbangkan, daripada diberikan kepada mereka. Baik. Minggir. Kau tahu berapa harga giok imperial ini? Giok imperial? Mau menipuku pakai giok palsu? Cari tahu dulu, giok asli macam ini harganya puluhan juta. Apakah orang miskin sepertimu sanggup membelinya? Ada apa ini? Cepat bawa istriku kemari. Hei, baik Tuan Wang. Ikuti aku. Pak. Jangan berteriak, ku beritahu. Hari ini kecuali Tuan Fu Yangsing, orang terkaya di provinsi ini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bagaimana kau tahu? Aku bukan Fu Yangsing, Tuan Muda Fu. Jangan berteriak, ku bilang ya. Hari ini kecuali dia orang terkaya seprovinsi ini, Fu Yangsing. Kalau tidak, siapapun yang datang tidak bisa menyelamatkanmu. Bagaimana kau tahu? Aku bukan Fu Yangsing, Tuan Muda Fu. Kau Tuan Muda Fu? Kalau dia Tuan Muda Fu, aku kakeknya Tuan Muda Fu. Kau tidak berkaca dulu. Mobil dan baju butut begini, berani-beraninya mengaku sebagai Tuan Muda Fu. Bu, jangan buang waktu bicara dengan orang ini. Hari ini, siapa yang menghajar pria liar ini sampai mati, aku akan ambil dari mas kawin 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. 10.000 rupiah? Kalian berani? Orang-orang kurang ajar. Aku sudah menghubungi pengawalku di luar desa.
Mereka sebentar lagi akan datang. Hari ini, siapapun yang datang, kalian harus tetap diam. Paman, semua ini salahku karena membawamu ke sini. Pergilah dulu, jangan pedulikan aku. Bocah, sudah kubilang, aku tidak akan mengecewakanmu. Apalagi kali ini belum cukup untukku. Masih berlaga, ajar dia. Paman. Hentikan. Aku ingat, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kepala desa bilang orang terkaya, Fu Yangsing, yang akan mengembangkan proyek wisata untuk desa kita. Dia benar-benar Tuan Muda Fu. Aku ingat, rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Pak Kepala Desa memperkenalkan orang yang menggagas proyek pariwisata desa kita, orang paling kaya, Fu Yangsing. Apa dia benar-benar? Apa dia sungguh Tuan Muda Fu? Tuan Muda Fu, Kak Jun, biar ku bantu. Ada apa ini? Jangan sakiti aku. Bukan, ayah. Ayah sudah pikun ya. Lihat penampilannya yang biasa saja. Mana bisa, Tuan Muda Fu. Ayah bahkan ayam jantan dan betina di rumah pun, ayah tak bisa bedakan. Ayah pasti keliru. Mana mungkin aku salah ingat. Pak Kepala Desa bilang Tuan Muda Fu akan memberi perhatian khusus pada keluarga kita. Aku sudah melihat brosurnya berkali-kali. Aku tak mungkin keliru. Karena ini kampung halaman istriku, aku tak segan merugi, berinvestasi di pelosok ini. Sekarang rasanya benar-benar tak sepadan. Ayah, mana mungkin dia? Tuan Muda Fu, dia saja naik becak butut. Jelas bukan? Benar. Ya, bukankah kau punya brosurnya? Ya, di mana ya? Cepat keluarkan. Mana mungkin aku lupa. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Aduh, kemarin aku mencuci baju, tapi lupa mengeluarkan isinya. Sudah, ayah. Dia jelas bukan Tuan Muda Fu, tak perlu dicek lagi. Selain itu, Tuan Muda Fu yang terhormat itu, mana mungkin dia menikahi wanita jahat ini? Sungguh memalukan. Tidak. Aku harus menelepon untuk memastikan. Hei, halo Pak Kepala Desa. Apakah Tuan Muda Fu datang ke desa kita hari ini? Menurutmu aku ini siapa? Mana aku tahu jadwal Tuan Muda Fu? Lagi pula, Tuan Muda Fu itu orang seperti apa? Mana mungkin dia mau datang ke pelosok seperti ini? Bukan. Hari ini aku sepertinya melihat Tuan Muda Fu di rumahku. Sekarang sudah jam berapa? Kau belum bangun juga. Saat ini desa kita sedang pada fase penting pengembangan pariwisata. Jangan sampai kau membuat masalah. Baik. Jika proyek pariwisata ini bermasalah, aku akan membuat keluargamu tak punya tempat di desa ini. Baik. Baiklah. Pak Kepala Desa, barusan ada petugas yang melihat Tuan Muda Fu datang ke desa kita. Dia benar-benar datang. Nomor yang Anda hubungi. Aduh, si Xiao Kun itu memang suka bikin onar. Celaka, cepat. Ayah Kepala Desa sudah berkata, mana bisa Tuan Fu datang ke tempat begini? Tapi melihat sikapnya, sepertinya tak berpura-pura. Pura-pura apa? Astaga, Pak Wang, mengapa Bapak keluar? Aku bertanya padamu, siapa pria ini? Pria ini bilang dia orang paling kaya di Jiangcheng, Fu Yangsing, Tuan Muda Fu. Tuan Muda Fu? Hahaha, aku pernah jumpa Tuan Muda Fu sekali. Pria ini memang mirip dengannya, tapi dia bukan Tuan Muda Fu. Selain itu, hanya gara-gara orang kampung ini, kalian membuatku menyia-nyiakan begitu banyak waktu. Tuan Muda Fu dulu. Untuk proyek-proyek kecil, dia menyuruh sosok yang mirip dengannya untuk mewakilinya. Mungkin orang ini melihatnya. Sialan, aktingnya lumayan meyakinkan. Aku nyaris yakin itu dia. Pak Wang, gadis ini sudah tertangkap, Pak. Bawa saja dia kembali. Hahaha. Bawa dia. Bocah kecil. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh aku. Aku milik paman. Sialan, kau mau menjual putrimu kedua orang sekaligus? Jangan sentuh aku. Aku sudah jadi milik paman. Dasar, kau kira putrimu bisa bermain di dua sisi ya? Pak Wang, tenang dulu. Putriku, dia tertipu oleh bocah miskin itu. Saya jamin. Putriku pasti akan menikah denganmu. 3 tahun. Saya pastikan dia akan memberi Anda 2 putra. Ya. Kami akan kembalikan setengah maharnya. Bagaimana? Pak Wang, ibu saya benar-benar punya resep rahasia. Dijamin tahun ini Anda akan mendapat putra yang sehat. Kalian masih punya hati nurani. Diam kau. Lumayan juga. Begini, perempuan itu ya harus diperlakukan layaknya ternak. Asal bisa memberiku keturunan, hal lainnya tak kupedulikan. Tapi jika dia tak bisa melahirkan, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar.
Ayo. Ayo, beri aku putra. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan. Hari ini, meski kau membawaku pergi, percuma. Aku sudah mengandung anak paman. Astaga, kurang ajar. Berani-beraninya kau membohongiku. Aku membelinya semata-mata untuk mendapatkan anak. Kau berani mempermainkanku. Ibu, lihatlah anak perempuanmu ini. Tidak tahu malu. Dia melakukan hal ini. Tuan muda dan nyonya adalah pasangan suami istri yang sah. Memiliki anak adalah hal yang wajar. Dan dia sudah menikah. Kau pikir aku tidak bisa menghitung ya? Orang-orang hajar keluarga ini sampai babak belur. Tuan Wang saya juga baru tahu. Jangan khawatir. Saya punya cara. Sialan. Lepaskan. Wan. Tuan Wang, hanya hamil saja kan? Itu mudah. Sekarang juga. Aku akan menggugurkannya untukmu. Jangan. Gawat. Cepat pisahkan mereka. Wan. Tuan. Hajar yang muda dulu, lalu hajar yang tua. Kak, kau merusak rencanaku. Jangan salahkan aku kalau begitu. Terhadap bayi di perutmu tidak akan kuampuni. Orang ini dipukul tidak apa-apa? Ini. Bagaimana jika badannya terluka? Tidak bisa punya anak? Ayo, cepat. Sayang, minumlah ini. Aku tidak mau minum. Tidak mau minum ya? Lanjutkan. Pukul dia sampai dia minum. Hentikan. Asal kalian mau melepaskan tuan muda. Aku akan minum. Cepat. Nona, jangan lakukan hal bodoh. Jika istri saya kenapa-kenapa, saya akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Kau berani mengancamku? Aku. Tuan muda. Tuan muda? Benarkah itu Tuan muda Fu? Tuan muda Fu, bukankah kau bilang kau pernah bertemu Tuan muda Fu? Aduh, aku dulu pernah melihatnya dari jauh. Lagi pula, apalah aku ini? Mana pantas aku dekat dengan Tuan muda Fu? Aduh, gawat. Itu, jangan-jangan itu benar-benar Tuan muda Fu? Aduh, gawat. Itu, jangan-jangan itu benar Tuan muda Fu? Kakakku sayang, bagaimana kalian bisa berani kembali ke sini? Ternyata menyewa sekumpulan figuran. Kalau bukan, kau orang miskin, mengendarai mobil butut, mengenakan pakaian compang camping. Kau bisa saja menyamar sebagai orang kaya dari desa sebelah, tapi menyamar sebagai Tuan muda Fu. Apa engkau punya hak? Kau membuatku kaget. Orang miskin, uangmu cuma cukup untuk sewa mereka sehari kan? Setelah para figuran ini pergi, aku akan membuatmu menyesal. Membereskanmu, cukup sehari saja. Serang. Satu persatu, hajar. Berani kau? Tunggu sampai kau tidak punya uang untuk menyewa figuran. Aku akan menghabisimu. Masih berani bicara saat ajal sudah dekat. Pukul! Apa yang kalian lakukan? Wah, untung Pak Kepala Desa datang. Beliau datang untuk mendukung kita. Pak Kepala Desa. Ku beritahu kau, Pak Kepala Desa datang nanti. Setelah orang-orang berkumpul, aku ingin pasangan jahat ini mendapatkan balasannya. Aku pergi. Aduh, Pak Kepala Desa, Anda salah orang. Ini yang membuat masalah adalah mereka. Beliau adalah Tuan muda Fu. Kalian ini mau menghancurkan desa kita. Tuan muda Fu, saya tidak tahu Anda datang. Kesalahan saya. Ya Tuan muda Fu, kalian ini membuat desa kami menderita begini. Tuan muda Fu, saya tidak tahu Anda datang. Kesalahan saya. Pak Kepala Desa, apakah Anda ini salah orang? Penampilannya sederhana sekali. Tidak mungkin dia Tuan muda Fu. Diam, Tuan muda Fu menyumbang 1 miliar untuk membangun desa kita. Bagaimana mungkin saya salah mengenali penyandang dana? Itu berarti perhiasan emas dan perak itu semua asli? Aduh, bukannya itu sudah jelas? Perhiasan saya yang bernilai jutaan, begini saja dirusak. Kita jangan memikirkan itu lagi. Kakak saya sudah menikah dengan orang kaya. Nanti perhiasan ini, dia mau berapa banyak pun ada. Tuan muda Fu, semua ini salah paham. Aduh. Kita ini satu keluarga, cepat lepaskan adik iparmu. Benar. Tadi saya hanya bercanda.
Bercanda saja. Betul. Hanya bercanda saja. Wan itu kakak kandung saya. Bagaimana mungkin saya tega menjualnya? Oh, begitu. Kalau begitu saya juga mau bercanda dengan mereka. Tadi tangan siapa yang memukul istri saya? Lumpuhkan tangan itu. Wan adalah kakak kandungku. Bagaimana mungkin aku tega menjualnya? Oh, begitu rupanya. Kalau begitu aku juga akan bercanda dengan mereka. Tangan mana tadi yang memukul istri? Lumpuhkan tangan itu. Aku salah. Tuan Muda Fu. Aku tidak berani lagi. Keluarga kami hanya memiliki satu anak laki-laki ini. Tuan Muda Fu, kumohon bermurah hatilah. Kau merasa sakit hanya karena satu tangan. Tadi, kau ingin menjodohkan Wan dengan pria tua dan juga menggugurkan kandungannya. Kau tidak merasa sakit hati. Aduh, Wan, ibu tahu ibu salah. Cepat selamatkan adikmu. Ibu mohon padamu. Kak, aku mohon padamu. Kau kakak kandungku. Kau tidak boleh membiarkan aku mati. Nah, mereka telah memperlakukanmu seperti ini. Kau tidak boleh luluh. Kak, kau selalu baik padaku sejak kecil. Makanan dan minuman enak selalu kau berikan padaku. Aku tahu kau tidak akan membiarkan aku mati. Tentu saja, kakakmu selalu menyayangimu sejak kecil. Aduna, tendangan ini untuk memberitahu kalian bahwa aku telah memutuskan hubungan dengan kalian semua. Mulai sekarang, hidup atau matimu bukan urusanku. Tidak disangka Nyonya Wan lebih berani daripada Anda. Wan, berani kau memukulku? Nah, tendangan ini karena kau bukan adikku lagi, maka aku tak akan memanjakanmu. Tendangan ini untuk membalas perbuatanmu yang hampir mencelakai anakku. Wan. Xiao Wan, dia kan adik kandungmu. Dasar perempuan jahat. Kau sudah menikah dengan orang kaya, lalu kau lupa dengan keluargamu. Begitu? Saat kalian berdua merencanakan untuk mencelakaiku, kita sudah bukan keluarga lagi. Mulai sekarang, hidup atau mati kalian bukan urusanku lagi. Paman, mulai sekarang, hanya paman keluargaku satu-satunya. Baiklah, Hulan. Apa yang belum kau nikmati sebelumnya, paman akan menggantinya semua untukmu. Segala kesulitan yang kau alami sebelumnya, paman takkan membiarkanmu menanggungnya sia-sia. Tuan Muda Fu, silakan antar Nyonya Wan pulang. Urusan di sini biar saya yang tangani. Tuan Muda Fu, saya dibeginikan oleh keluarga mereka. Saya salah menilai mereka. Anda jangan samakan saya dengan orang jahat ini. Kepala desa, saya mohon, selamatkan saya. Selamatkan kami. Tuan Muda Fu, Anda, bisakah berbaik hati memaafkan mereka? Tadinya kami ingin membantu desa kalian karena kesulitan ekonomi. Tapi sekarang, pemuda di desa kalian semuanya bertindak semena-mena, tidak berperi kemanusiaan. Perusahaan tidak perlu membantu kalian. Mulai hari ini, rencana resor dibatalkan. Apa? Lihat apa yang telah kalian lakukan. Kalian membuatku marah. Tuan Muda Fu, di sini. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan. Wan, kau sangat beruntung. Dihargai karena anakmu. Aku akan menunggumu melahirkan. Lalu kau akan ditinggalkan Tuan Muda Fu. Selamat datang kembali, Nyonya Muda Fu. Nah, ini semua aku siapkan untukmu. Kau suka? Paman, aku tidak mau. Tidak suka. Di kartu ini ada 500 juta. Beli apa saja yang kau mau. Kalau habis, paman akan transfer lagi. Paman, bukan itu maksud saya. Paman sudah cukup baik pada saya. Saya tidak bisa menerima ini lagi. Ini bukan apa-apa. Hari ini paman baru tahu kehidupanmu sebelumnya. Sama sekali tidak bahagia. Ini semua salah paman karena tidak memperhatikanmu. Tapi tidak apa-apa. Kedepannya, paman tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Terima kasih, Paman. Di sini banyak angin. Jangan berdiri di sini. Kalau kamu masuk angin, bayinya akan rewel lagi. Ayo, paman gendong. Sungguh beruntung, mengandung anak Tuan Muda Fu. Dulu hanya gadis desa, sekarang apapun ada. Ibu mulia karena anak, paham? Kalau bukan karena anak ini, kamu pikir Tuan Muda Fu akan tertarik padanya. Paman begitu baik padaku, karena di perutku ada anak paman. Xiao Wan, kamu benar-benar beruntung. Ibu mulia karena anak. Aku tunggu sampai kamu melahirkan.
Lalu kamu akan ditinggalkan Tuan Muda Fu. Kalau bukan karena anak ini, kamu pikir Tuan Muda Fu akan tertarik padanya? Keluarga Fu tidak membutuhkan orang yang banyak bicara. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Paman, Paman. Cantik sekali. Paman. Paman ternyata tidak punya perasaan untukku. Dokter sudah berpesan, sekarang belum boleh. Hampir saja aku kehilangan kendali. Paman, maaf, aku tidak sengaja. Sayang, jangan pernah minta maaf. Sayang. Paman, terima kasih. Selama aku hidup, belum pernah ada orang yang begitu baik padaku. Ini baru permulaan. Apapun yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungmu. Kalau begitu aku ingin sekolah. Tidak boleh. Paman, dokter bilang kondisiku sudah baik-baik saja. Lagi pula, masalah upacara pembukaan sekolah itu, bukankah Paman sudah meminta orang untuk menutupinya? Selain akademi kita, tidak ada yang tahu. Baiklah. Satu hal lagi. Paman tidak boleh menjemput dan mengantarku sekolah. Pernikahan kita harus dirahasiakan. Baik, aku turuti semua maumu. Asisten Su. Katamu, seorang wanita, menyembunyikan pernikahannya untuk apa? Apakah Anda sedang membicarakan Nyonya? Bukankah dia sudah mengatakannya sebelumnya? Anda, Tuan. Dia malu menikah dengan Anda. Nyonya pada awalnya menikah untuk membalas budi baik Tuan Besar, makanya dia memilih menikah dengan Anda. Tidak ada perasaan. Ingin menyembunyikan pernikahan juga wajar. Bagus sekali. Gaji bulan ini dipotong. Ini. Mulutku ini tadi bicara apa ya? Sayang, apa kau hanya merasa berhutang budi padaku? Ini apa? Terakhir kali kamu diganggu, karena miskin. Kali ini masuk sekolah lagi, harus ganti penampilan. Paman, ini terlalu berlebihan. Tidak perlu kan? Kalau begitu di rumah saja, istirahat. Baik-baik, aku pakai. Paman, aku pergi dulu. Sekolah hampir terlambat. Pernahkah kamu melihat anak jutawan pergi sekolah naik sepeda motor listrik? Lalu naik apa? Mobil pengawal antar jemput. Ini terlalu mencolok kan? Baiklah. Tuan Muda Fu, Anda benar-benar yakin membiarkan Nyonya pergi sekolah sendirian? Tenang saja, saya sudah bicara dengan pihak sekolah. Pasti tidak akan terjadi hal yang sebelumnya. Cewek itu siapa? Kaya sekali. Belum pernah dengar. Tapi tidak apa-apa. Selama kaya, dia tipeku. Wan, malam ini ada acara kumpul-kumpul di jurusan kita. Ikut yuk. Aku harus pulang setengah jam setelah pulang sekolah. Aduh, ku bilang ya, ini kesempatan bagus untuk berkomunikasi dengan senior. Kalau kamu melewatkannya, tidak akan ada yang membantumu. Jangan sampai menyesal. Seserius itu? Menghindari pengawal dan pulang beberapa jam lebih lambat. Seharusnya tidak masalah kan? Baiklah, aku ikut. Bagus. Senior, dia setuju. Bagus sekali. Senior, bukankah kakak punya pacar? Kalau kakak Hui tahu, dia akan marah besar. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengannya? Kau lihat pakaian yang dia kenakan. Total pakaiannya bernilai puluhan juta. Kalau bisa mendapatkan dia, apapun yang kita inginkan akan terpenuhi.
Lalu bagaimana dengan kakak Hui? 5 menit yang lalu aku putuskan. Ingat, jangan banyak mulut. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Tenang saja, aku tidak berani. Tidak berani. Amin, apa salahku? Akan kukoreksi. Jangan putuskan aku ya. Aku tidak menyukaimu, mengerti? Tidak mungkin aku tidak percaya. Junior Xiao, aku senior di jurusanmu. Amin. Acara kumpul-kumpulnya di sini, ku bawa kamu ke sana. Terima kasih, Kak Amin. Mari. Perempuan jahat itu siapa? Kenapa Amin begitu antusias padanya? Kakak Hui, sepertinya dia mahasiswa baru. Dari penampilannya, kemungkinan besar dia anak orang kaya. Anak orang kaya, lalu kenapa? Kalau dia berani merebut pacarku, ku buat hidupnya sengsara. Gadis kaya, terus kenapa? Kalau dia berani rebut pacarku, aku buat hidupnya sengsara. Wan, senang bertemu denganmu, mari bersulang. Kakak senior, maaf, aku tidak bisa minum alkohol. Wan, kau mahasiswa baru, kau tidak tahu. Ini ketua mahasiswa kita. Ketua mahasiswa mengajakmu bersulang, kau tidak minum, kau mau cari masalah. Betul. Senior Sue itu paling tampan di kampus kita. Mengajakmu bersulang itu sebuah kehormatan. Senior Sue, maaf, aku benar-benar tidak bisa minum alkohol, bukannya sengaja. Tidak apa-apa. Aku tidak suka memaksa orang yang kusuka. Wah, ketua Sue suka sama cewek ini. Cuma modal uang saja, mana bisa dibandingkan dengan kakak Hui. Kau yang buat aku putus dengan Amin. Senior, jangan bercanda, aku sudah punya pacar. Tidak masalah, hati manusia bisa berubah. Masih banyak waktu, aku akan menunggumu. Junior, ada seorang mahasiswi, terkunci di dalam ruangan. Bisakah kau membantunya? Baik, aku pergi sekarang. Junior, ada seorang mahasiswa terjebak di dalam ruang karaoke. Bisakah kau menolongnya? Baik, aku akan pergi sekarang. Ruangan ini kosong, pintunya juga tidak terkunci. Aku pergi dulu. Perempuan jahat, berani-beraninya kau menggoda Amin. Kau cari masalah. Kalian salah orang ya, saya tidak kenal Amin. Masih berakting. Tadi di ruang karaoke, dia menyatakan perasaannya padamu di depan umum. Kau bilang kau tidak mengenalnya. Bohong. Maksudmu senior yang tadi? Saya baru mengenalnya hari ini. Baru kenal langsung menyatakan perasaan? Sepertinya hari ini. Kau tidak akan jujur. Kalau tidak diberi pelajaran. Kalian mau apa? Bocah, bagaimana harimu di sekolah? Di mana dia? Nyonya belum pulang. Belum pulang? Cepat hubungi dia. Sudah dihubungi Tuan, tapi semuanya diputus oleh Nyonya. Tuan Muda Fu, Nyonya menghilang. Seluruh sekolah sudah dicari, tapi tidak ditemukan. Halo Tuan Muda Fu, tolong saya. Halo Tuan Muda Fu, tolong saya. Berani sekali kau melapor keluar? Nona, ada apa? Nona. Kalian sudah makan apa? Berani sekali kalian menyentuh istri saya. Dia sudah menikah. Paman? Istrimu merayu pria lain saat masih menikah. Saya hanya membantumu membersihkan nama baikmu. Ku beri saran, segera hentikan ini. Jika kau berani menyentuhnya sehelai rambutnya saja, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Benar-benar wanita jahat dipasangkan dengan pria brutal. Berani sekali mengancam siapapun. Kau juga tidak mencari tahu keluarga Zhang di provinsi Jiang kami. Bukan sembarang orang bisa mengancam. Tentukan lokasi dalam 3 menit. Lokasi Nyonya. Dan juga yang dikatakan wanita itu, kepala keluarga Zhang apa itu? Cari mereka semua untukku. Jika tidak menemukan mereka, kalian semua tidak akan bisa lolos. Baik, masih bengong. Cepat bergerak. Tadinya melihatmu memakai merek terkenal. Kupikir kau berasal dari keluarga terpandang. Tak disangka, ternyata merayu pria tua, naik pangkat dengan mengandalkan fisik. Pantas saja setelah mencari di seluruh provinsi Jiang, tidak juga kutemukan orang bermarga Xiao. Wanita seperti ini, harusnya wajahnya yang menarik itu dirusak, supaya dia tidak merayu orang lain lagi. Kalian salah paham, aku tidak. Tuan Muda Fu, minum dulu. Tuan Muda Fu, Tuan Muda Fu. Sudah begitu lama,
Mana orangnya? Tuan Muda Fu, kepala keluarga Zhang, dibawa ke sini. Tuan Muda Fu, Keluarga Zhang kalian benar-benar membesarkan putri yang baik. Telepon dia. Jika istri saya kenapa-kenapa, saya ingin seluruh keluarga kalian membayar 1000 kali lipat. apa? Anak durhaka ini. Kakak Hui. Tepat di wajahnya tulis kata perempuan jahat, biarkan seluruh sekolah tahu kelakuannya seperti apa. Saya tidak kalian percayalah padaku. Sampai sekarang kamu masih tidak mau jujur tahan dia. Ayah tiba-tiba menelepon. Halo ya. Anak durhaka, kamu di mana sekarang? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Keluarga kita dihancurkan olehmu. Aku sedang di luar memberi pelajaran pada perempuan jahat. Tidak ada apa-apa. Bodoh. Tahukah kamu dia itu? Dia itu hanya penggoda. Tapi setelah malam ini, aku jamin bahkan pengemis jalanan akan jijik padanya. Halo? Telepon lagi. Halo? Halo, nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Tuan Muda Fu. Salah saya karena gagal mendidik anak. Tuan Muda Fu, lokasi nyonya sudah ditemukan di klub malam Puncak Kejayaan. Bawa semua orang dan juga ayahnya. Saya akan membuat mereka tahu malam ini siapa yang telah mereka sakiti. Baik. Beraninya kau memberitahu ayahku secara diam-diam. Aku tidak. Kau tidak takut mati. Ini Tuan Muda Fu. Aku sarankan kalian segera berhenti. Kalau tidak, jika Tuan Muda Fu tahu, dia tidak akan melepaskan kalian. Tuan Muda Fu? Kau bilang padaku, suamimu adalah Tuan Muda Fu. Kau sangat lucu. Sungguh, aku tidak bohong. Aku pikir kau hanya menggoda orang. Ternyata, menakut-nakuti orang juga cukup jago. Tuan Muda Fu selalu tidak tertarik pada wanita, seorang bujangan sejati. Bagaimana aku bisa tidak tahu dia sudah menikah? Kau sebut saja nama playboy manapun, aku mungkin percaya. Sayangnya, Tuan Muda Fu tidak akan tertarik padamu, wanita brengsek. Hari ini, aku akan mewakili Tuan Muda Fu membersihkan sampah yang merusak reputasinya ini. Berani sekali kau membuat gosip tentang Tuan Muda Fu. Kurasa kau benar-benar bosan hidup. Tidak. Wanita jahat seperti ini harus dikirim untuk menemui ajalnya. Aku tidak bohong, di ponselku. Masih ada foto pernikahan dengan Tuan Muda Fu. Bagaimana jika senior juga tidak tahu? Itu tidak mungkin. Jika suaminya benar-benar Tuan Muda Fu, lalu mengapa dia pergi? Merayu Amin? Ada apa ini? Tidak bisa menyalah. Aktingmu bagus sekali. Membuatku kaget. Berani sekali kau bicara seperti itu. Mengaku sebagai istri Tuan Muda Fu. Kurasa kau belum bangun tidur. Bagaimana kalau kita membuatnya? Sadar? Ide bagus. Ini sengaja aku ambil dari toilet. Layani dia dengan baik. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja membuatmu sadar dari mimpimu. Ruang mana di klub ini? Sudah diselidiki. Di lantai 2. Aku akan membuat mereka menderita. Tuan Muda Fu. Pikir. Keluarga Zhang kita hari ini benar-benar hancur. Anak durhaka ini, malam ini aku harus menghajarnya. Senior Sue, Junior Xiao dipanggil oleh Senior Hui ke kamar mandi. Kamu tidak mencegahnya, sudah setengah jam. Kalau kau tidak pergi, akan terjadi sesuatu. Kau tahu apa? Hanya di saat paling berbahaya, aku tampil untuk menyelamatkan. Barulah aku bisa merebut hati seorang gadis. Inilah yang disebut pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Waktunya hampir tiba. Aku harus bertindak. Minggir. Kau tidak punya mata ya? Senior Sue itu Tuan Muda Fu. Tuan Muda Fu, kenapa dia datang? Senior Sue, bukankah kau pergi menyelamatkan Junior Xiao? Tidak lihat Tuan Muda Fu seperti ingin membunuh orang. Akan terjadi masalah besar di klub ini. Senior Sue, bukankah kamu pergi menyelamatkan Junior Xiao? Tidakkah kamu lihat Tuan Muda Fu seperti ingin membunuh orang? Akan ada masalah besar di klub ini. Uang dan kecantikan tidak berharga sedikit pun di hadapan nyawa. Pergi cepat.
Membosankan, baru semenit sudah pingsan. Kalau begitu pukul sampai bangun lagi. Aku tidak menggoda pacarmu. Kumohon, lepaskan aku. Saya hamil. Hamil? Kalau begitu lebih menyenangkan lagi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Coba tebak berapa pukulan yang dibutuhkan untuk membuat keguguran? Tidak boleh. Asal kalian tidak menyakiti anakku, aku akan melakukan apa saja. Anak itu tidak bersalah. Sayang sekali lahir dari tubuh wanita jahat sepertimu. Maka ia ditakdirkan untuk tidak melihat cahaya. Hentikan. Akhirnya kamu datang. Tuan Muda Fu, apa dia benar-benar wanita Tuan Muda Fu? Kau akhirnya datang. Tuan Muda Fu, apa dia benar wanita Tuan Muda Fu? Kurang ajar keluarga Zhang kita. Malam ini telah kau celakakan. Ayah, aku benar-benar tidak tahu. Tahu atau tidak tahu, apa bedanya? Seandainya kau biasanya bersikap lebih lembut dan baik, hari ini kau tidak akan membawa keluarga Zhang kita ke dalam bencana besar. Tuan Muda Fu, saya salah. Istri Anda yang lebih dulu menggoda pacar saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Pacarmu? Ya, dia yang salah duluan. Orang seperti apa pacarmu hingga bisa menarik perhatian istri saya? Bagaimana mereka memperlakukan Nyonya Muda buat mereka membayarnya 2 kali lipat. Malam ini Zhang bangkrut. Mulai sekarang saya tidak ingin melihat mereka di kota Jiang. Lihat apa yang telah kau lakukan. Paman. Saya tahu saya salah. Maafkan saya ya. Paman, maafkan saya ya. Nyonya, saya akan mengantar Anda ke atas untuk membersihkan diri. Paman, aku tunggu di kamar ya. Apakah ini sikap mengaku salah? Bukankah ini karena Tuan terlalu memanjakannya? Mau kemana? Tuan Muda, Nyonya Muda bilang dia lapar, ingin makan camilan malam. Dia masih berani bilang lapar? Kurung dia. Biarkan dia lapar selama setengah bulan. Baik. Tunggu. Biarkan dia lapar selama setengah jam. Baik. Lihat apakah dia masih berani lagi nanti. Ini masih Tuan Muda Fu yang dulu, yang tegas dan berwibawa itukah? Bagaimana dengan hal yang kusuruh kau selidiki? Tuan Muda Fu, Nyonya ada di klub itu karena diundang oleh seorang teman pria sekelasnya. Tapi hubungan spesifiknya dengan teman pria itu, apa itu, sementara ini belum diselidiki. Benarkah ada pria seperti itu? Sayang, maafkan aku. Semua ini karena Paman tidak melindungimu dengan baik. Tuan Muda Fu, saya salah. Istri Anda yang lebih dulu menggoda pacar saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Pacarmu? Ya, dia yang salah duluan. Sayang, apakah kamu punya orang yang kamu suka? Bagaimana sayang bisa punya ini? Paman, saya sudah 1 minggu tidak pergi ke sekolah, sangat bosan. Berbuat salah harus dihukum. Biar kamu tahu salahmu nanti. Halo? Senior, bagaimana kau bisa dapat nomorku? Saya dapat dari data sekolah. Wan, kenapa kamu tidak masuk kelas? Ada sedikit urusan keluarga. Besok saya akan masuk kelas. Tidak perlu, sampai jumpa. Siapa? Teman sekelas. Tuan Muda Fu. Tanyakan tentang kerahasiaan data sekolah. Bagaimana bisa terjadi? Sembarang orang bisa mendapatkan nomor teleponnya. Baik. Mulai besok awasi Nyonya Muda. Apapun yang terjadi di sekolah, harus dilaporkan semuanya kepada saya. Baik.
Senior Sue, kau masih berani mengganggu Wan Wan. Seminggu yang lalu, entah kenapa, Zhang Hui tiba-tiba menghilang bersama seluruh keluarganya dalam semalam. Wanita ini tidak sederhana. Ini membuktikan keluarganya kaya dan berpengaruh. Kukatakan padamu, wanita seperti ini harus segera didapatkan. Tapi bukankah kemarin dia bilang dia punya pacar? Punya pacar kenapa? Aku punya banyak cara untuk memisahkan mereka. Wan Wan, aku sudah lama menunggumu di sini. Ini kubuatkan khusus untukmu, pagi-pagi sekali, makan selagi hangat. Asisten Su, gawat. Ada teman laki-laki yang mengantar sarapan untuk nyonya muda. Tuan Muda Fu, menurut laporan pengawal, teman laki-laki ini membawakan sarapan untuk nyonya muda. Benarkah? Wan Wan, ini kubuatkan khusus untukmu. Wah, terima kasih senior, kau baik sekali. Dan ini juga. Ada yogurt juga? Kau terlalu baik, kau sangat perhatian. Perlu atau tidak? Hanya sarapan. Kebetulan sekali, Wan Wan. Musim ini, perusahaan Fu telah mengakuisisi 23 perusahaan, termasuk kuliner, properti, dan juga saham. Tuan Muda Fu pengawal mengirim kabar lagi. Nyonya muda dan teman pria sekelasnya sedang belajar bersama di perpustakaan. Belajar bersama? Terus awasi. Sebaiknya bisa dengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Wan Wan tidak keberatan jika kita bersama. Kakak senior, saya sudah bilang, saya sudah punya pacar. Wan Wan, kamu masih muda. Coba beberapa kali baru tahu. Saya lebih cocok daripada pacarmu. Tidak perlu. Saya sudah menemukan orang yang paling cocok. Bagus. Xiao Wan Wan, cara halus tidak berhasil. Maka jangan salahkan saya jika saya bertindak kasar. Halo, malam ini kalian berdua. Siapkan mobil untuk menjemput nyonya muda pulang sekolah. Tuan Muda Fu, sebentar lagi ada rapat. Istri mau direbut orang, masih rapat apa? Ayo! Hei, Paman. Kenapa nyonya muda belum keluar? Tuan Muda Fu, jangan terburu-buru. Saya tanya dulu. Bagaimana? Nyonya mana? Tadi saya mengawal nyonya muda keluar gerbang sekolah. Saya lihat nyonya muda berlari ke arah Tuan Muda Fu. Saya jadi tidak memperhatikan lagi. Apa? Sekelompok orang bodoh. Cepat lacak lokasinya. Senior, sudah saya dapatkan untuk Anda. Selanjutnya terserah Anda. Terima kasih atas kerja kerasnya. Setelah saya mendapatkannya, saya akan menjadi kaya raya. Nanti, kalian akan hidup enak. Terima kasih, senior. Wan Wan, bukankah kau suka berpura-pura sok suci denganku? Setelah malam ini, lihat saja bagaimana kau akan berpura-pura lagi. Wan Wan, kenapa kau bangun? Kau sedang apa? Tidak, tadi. Tadi aku melihatmu pingsan. Jadi aku berbaik hati membawamu ke hotel. Tidak, baru saja saya melihatmu pingsan. Saya berbaik hati membawamu ke hotel. Hanya memperhatikan merek-merek terkenal yang dia kenakan. Tidak menyangka tubuhnya masih sangat bagus. Wawani. Lepaskan aku mau pulang.
Wan, dengarkan aku. Sekolah sangat ramai. Kita akhirnya bisa berada bersama dengan tenang. Jangan khawatir, temani aku mengobrol. Temani aku mengobrol saja. Aku janji, sebentar aku akan mengantarmu pulang. Senior, lepaskan aku. Aku hampir tidak bisa bernapas. Wan, aku benar-benar menyukaimu. Aku sebenarnya tidak ingin memaksamu. Mengapa kamu tidak menurut pacarmu itu? Di mana dia lebih baik dariku? Senior, sebenarnya aku takut akan menimbulkan pengaruh buruk di sekolah. Makanya, aku berbohong kalau aku punya pacar. Tapi sebenarnya aku sudah menikah. Kamu begitu hebat, pasti kamu bisa menemukan orang yang cocok untukmu. Kamu sudah menikah? Iya, kau tahu paman, dia itu. Pacarmu om-om? Hanya pria tua. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Kalau sudah menikah masih bisa cerai. Lagi pulang kau belum pernah coba. Kau tidak tahu. Kami para pria muda yang kuat ini dibandingkan dengan pria tua itu sangat berbeda. Coba saja kau akan tahu. Wan, tenang saja. Setelah hari ini kau akan menjadi wanitaku. Aku akan lebih lembut padamu. Lagi pula, kau tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya, kan? Coba pikirkan, kau begitu dingin padaku di sekolah. Aku tidak punya pilihan, sehingga begini. Lepaskan. Kurang ajar, lepaskan aku. Semakin kau melawan, semakin aku suka. Kau pikir dengan begini, aku akan mau bersamamu? Kau mimpi? Wan, aku sudah menduga kau akan seperti ini. Lihat ini apa? Ku beritahu ya, kau tahu kenapa? Aku sudah main dengan banyak perempuan, tapi tidak ada yang berani bersuara. Karena kalian para perempuan terlalu mementingkan nama baik, terlalu mudah dimanipulasi. Kurang ajar, kalau Tuan Muda Fu tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Dia sama sepertiku, hanya numpang hidup. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Numpang hidup? Kalau bukan, pakaian dan perhiasanmu ini, semuanya bernilai ratusan ribu. Di Jiangcheng yang lebih kaya darimu, selain Tuan Muda Fu, tidak ada lagi. Kau tertawa apa? Jangan bilang kau sungguh mengira aku ini nona kaya, makanya kau bersusah payah menempel padaku? Tidak, Wan, kau salah paham. Aku sungguh menyukaimu. Ku beritahu kau segalanya yang kumiliki diberikan oleh paman. Tanpa paman aku hanyalah gadis desa mahasiswa miskin yang tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin? Meskipun beritanya sudah diblokir, tapi di grup mahasiswa baru semua orang tahu. Tidak percaya? Kau bisa telepon dan bertanya. Tidak mungkin. Halo? Identitas asli Wan, apakah benar dia nona kaya? Nona kaya bagaimana mungkin? Dia hanya mahasiswa miskin dari desa. Tapi senior jangan macam-macam dengan Wan suaminya, bukan orang sembarangan. Perempuan jahat memakai barang palsu berlagak jadi nona kaya. Lokasinya menunjukkan dia ada di hotel ini. Geledah setiap kamar. Siap. Mau apa? Wan, kamu ternyata bukan nona besar. Lalu kenapa aku harus sopan padamu? Aku peringatkan kau, jangan mendekat. Sudah kuberi muka ya. Wan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan mimpi. Berani-beraninya mempermainkanku hari ini. Malam ini aku akan membuatmu hancur. Sudah ketemu. Tuan Muda Fu, ini. Cari mati. Siapa? Berani mengganggu urusanku. Tuan Muda Fu. Tuan Muda Fu. Paman yang kau maksud itu Tuan Muda Fu? Berani bertindak macam-macam pada istriku. Kau ingin mati, merasa nyawamu terlalu panjang ya? Tuan Muda Fu. Saya tidak tahu dia istri Anda. Dialah yang merayuku kepada Tuan Muda Fu. Jika saya tahu dia wanita Tuan Muda Fu, beri saya 1000 nyawa, saya tidak akan berani. Tuan Muda Fu, ampuni saya. Dasar kurang ajar. Tuan Muda Fu, lepaskan saya.
Tuan Muda Fu orang ini sungguh kurang ajar. Buktinya ada di sini. Tuan Muda Fu, ampuni saya. Tuan Muda Fu, ampuni saya. Tuan Muda Fu. Tuan Muda Fu, orang ini bagaimana menurut Anda? Singkirkan dia. Tuan Muda Fu, Tuan Muda Fu. Pelan-pelan, lumpuhkan dia dan berikan pada anjing. Jangan. Tuan Muda Fu, investigasi sudah selesai. Anak itu mengira Nyonya adalah seorang wanita kaya. Upayanya untuk mendekatinya gagal, dia malah marah dan menyakiti Nyonya. Saya awalnya berpikir, memberinya identitas yang baik adalah melindunginya. Tadi sangka akulah yang membuatnya celaka. Xiao Wanwan gadis yang begitu baik. Sejak menikah denganmu terus-menerus tidak pernah tenang. Kau ini suami macam apa? Bagaimana kau menjalankan tugasmu? Untungnya cucu menantuku dan bayinya baik-baik saja. Kalau tidak, aku takkan melepaskanmu. Akulah yang gagal melindunginya. Hari ini situasinya sepertinya agak aneh. Kakek, Xiao Wanwan menikah denganku untuk membalas budimu. Sejak awal, dia tidak punya perasaan padaku. Tetapi karena aku, dia terluka. Apa aku seharusnya tidak mempertahankannya di sisiku? Kau ini juga punya masalah percintaan rupanya. Ingin tahu apakah Xiao Wanwan benar-benar menyukaimu? Itu mudah saja. Aku akan membantumu. Bagaimana? Tunggu saja. Kakek, Sayang, kakek tahu kau menderita beberapa hari ini. Kakek punya kejutan untukmu. Hanya Wanwan yang boleh ikut denganku. Tuan Muda Fu, Tuan Fu secara khusus menginstruksikanku untuk mengikutimu diam-diam. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Kakek tua ini, apa rencananya? kakek, kejutan apa sih? Misterius sekali. Buka matamu dan lihat, maka kau akan tahu. Hai. Kakek tua ini ingin menjodohkan atau memisahkan? Tuan Muda Fu, Pak Tua Fu berpesan, Anda cukup menonton dengan tenang saja. Ini semua pilihan terbaik saya. Lumayan kan? Kakek, apa maksudnya ini? Gadis bodoh, kakek tahu menikahkanmu dengan pemuda brengsek itu. Kamu melakukannya untuk membalas budi kakek. Menikah dengan pria yang jauh lebih tua darimu, kakek sungguh merasa tak enak padamu. Kakek, awalnya bersama paman, memang karena kakek, tapi kemudian setiap kali menghadapi bahaya, paman selalu seperti pahlawan yang gagah berani. Lama-kelamaan, entah sejak kapan, aku jatuh cinta pada paman. Seumur hidupku, aku hanya menginginkan paman. Sungguh. Meskipun paman menyayangiku, karena anak yang kukandung. Tidak masalah. Lagi pula, yang bisa kuberi pada paman tidak banyak. Gadis bodoh, Paman, aku mencintaimu. Karena kamu tulus dan baik hati, Xiao Wanwan. Bukan karena anak atau alasan lain. Dua orang yang buta soal perasaan. Harus aku yang turun tangan sendiri.